Ya, balik lagi sama aku, Faza, di acara podcast Belajar Sejarah. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai pelanggaran HAM. Nah, sering banget diomongin tapi nggak selesai-selesai. Karena pelanggarannya banyak banget dari tahun 1965 sampai sekarang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Saud dan ada juga Jenny. Halo Saud. Halo juga Jenny. Silakan sapa penonton kita dulu dong. Oke, teman-teman. Kali ini mungkin kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, terutama yang kasus-kasusnya belum selesai, mungkin masih jadi perbincangan juga. Gitu aja. Ya. Gimana Jenny mau nambahin? Enggak? Oke. Nah, sebelum kita ngebahas pelanggaran HAM, mungkin Jenny bisa jelasin dulu nih buat penonton yang belum ngerti sebenarnya HAM itu apa sih? Jadi gini, HAM atau Hak Asasi Manusia HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Negara juga wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak. HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Selama abad ke-19 dan ke-20 ada perluasan konsep hak asasi manusia untuk memasukkan undang-undang yang menjelaskan tentang jenis hak asasi manusia, diantaranya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, penanganan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan merendahkan martabat. UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyetujui pendapat. UU Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia. UU Nomor 8 Tahun 1999 berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. UU Nomor 19, 20, dan 21, 1999 berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini, UU yang mengatur tentang penghapusan tenaga kerja dipaksakan, upah minimum pekerja, dan diskriminasi dalam pekerjaan. UU Nomor 26 Tahun 1999 berisikan tentang pencabutan hukum, subversi. UU Nomor 39 Tahun 1999 berisikan tentang HAM. UU Nomor 40 Tahun 1999 berisikan tentang pers, hak dan mengambilnya. UU Nomor 26 Tahun 2000 berisikan tentang pengadilan terhadap HAM. Nah, penonton sekarang udah ngerti kan apa itu HAM. Selanjutnya, Saud mungkin bisa ngejelasin tentang apa itu HAM. Oke. HAM sudah menjadi bahasa sehari-hari sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian dibuat saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHA, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan tahun 1948. HAM ini menggantikan istilah hak-hak alamiah.
disebutkan bahwa HAM adalah suatu pengakuan atas martabat dan hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak setiap orang dilindungi lewat seperangkat peraturan hukum. Ini untuk menghindari segala bentuk pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang kezaliman banyak cendekiawan yang melacak asal mula konsep hak alamiah, cikal bakal hak pada pemikiran Yunani dan Romawi kuno. Dalam literatur dan filsafat Yunani dan Roma, ada pula macam-macam HAM, yaitu HAM hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan. Ada juga hak asasi sosial budaya. Nah, itu penjelasan HAM. Sekarang penonton udah ngerti kan tentang sejarah HAM. Sebelum kita ngebahas pelanggaran HAM, mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu pelanggaran HAM. Oke, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Jenis pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua. Ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM yang ringan. Pelanggaran HAM yang berat bersifat non-derogable right, yang haknya tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun, termasuk pelanggaran HAM berat. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian atau utang, hak bebas dari penundaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak kebebasan berpikir, keyakinan dan akal dan agama. Negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini sering akan mendapatkan kecaman sebagai negara melakukan pelanggaran serius HAM. Pelanggaran HAM yang bersifat berat menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang ringan adalah pelanggaran yang bersifat haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak karena dan kebebasan termasuk dalam jenis ini adalah hak berkumpul secara damai, hak berkebebasan berserikat, hak berpendapat, dan hak berekspresi. Ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan
pengadilan terhadap pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia universal, oleh karena itu harus dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas. Bahwa ikut serta memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, serta perasaan aman kepada seorang maupun masyarakat. Perlu dibentuk satu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia yang dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui DPR, sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu perlu dicabut. Nah, sekarang udah pada tahu kan dasar-dasar HAM dan UU-nya. Sekarang saya pengen nanya pendapat kalian tentang pelanggaran HAM dan sejarahnya. Ya, menurut saya pelanggaran HAM harus segera dituntas. Karena jika tidak dituntas dengan segera, akan makin banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Sejarah pelanggaran HAM di Indonesia lumayan panjang ya, dari masa Orde Baru sampai sekarang. Contohnya yang di Abepura, Papua, lalu di Tanjung Priuk, dan masih banyak yang belum diusut kasusnya. Karena apa? Sekitar 15 kasus lagi kalau nggak salah yang masih mangkrak dari 5 tahun ke belakang, karena pemerintah Indonesia kurang serius dalam menangani kasus ini. Coba jika misalkan Komnas HAM kewenangannya ditingkatkan menjadi penyidik, mungkin akan bisa mempercepat kasus HAM yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya, pelanggaran HAM terjadi karena masih ada orang yang tidak peduli dengan hak orang lain. Makanya pelanggaran HAM itu terjadi, tapi mereka sendiri ingin hak mereka dihargain. Jadi ya tidak seimbang dan itu salah. Saya juga mungkin mau menambahkan tentang dari Faza. Saya juga setuju tentang pendapat Faza. Mungkin pemerintah juga kurang tegas untuk menangani kasus kejahatan pelanggaran HAM. Karena juga kasusnya terlalu banyak, jadi nggak selesai pengerjaan kasusnya. Jadi emang harusnya tuh semuanya turut andil untuk menyelesaikan dan mengurangi atau mungkin tidak melakukan pelanggaran HAM gitu. Nah, kan banyak tuh tadi yang seperti Saud bilang, banyak juga pelanggaran HAM di Indonesia yang mangkrak gitu kan, belum terselesaikan. Saya pengen nanya nih, kasus pelanggaran apa aja sih di Indonesia yang saudara Saud sama saudari Jenny ketahui? Apakah kasus itu sekarang masih ditangani atau kasus itu memang sudah dilupakan gitu? Kalau saya mah contohnya tragedi Semanggi II,
itu terjadi hampir setahun setelah penembakan mahasiswa dan warga sipil di kawasan Semanggi pada tanggal 24 September 1999. Penembakan terhadap mahasiswa pun kembali dilakukan. Catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan menyebutkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta. Salah satunya adalah Yayub Hab, mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Semanggi. Sekitar 217 orang mengalami luka. Ya, mungkin Saudara Saud bisa menambahkan. Oke ya, mungkin dari kasus yang terbesar dulu kali ya, dari tahun 65. Ya. Kasus ini sudah terlalu lama tidak diselesaikan, jadi bingung juga pelakunya masih ada apa tidak. Jadi karena terlalu lama tidak diselesaikan, jadi mangkrak. Dan kasus terbesar juga gitu loh. Dan ada juga kasus yang emang 98 juga ada juga yang memang belum selesai gitu, sampai ada aksi Kamisan yang menuntut kapan selesainya gitu, mungkin karena pemerintah tidak ingin menyelesaikan, antara emang takut apa tidak apa gimana gitu, nggak tahu juga. Jadi nggak selesai, susah untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus HAM? Dari saya dulu mungkin ya. Dengan cara diadili melalui pengadilan seperti ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Kita udah punya undang-undang itu, masa nggak dijalanin gitu kan. Dan pelanggar HAM-nya harus dihukum setimpal gitu, karena sudah merugikan orang yang dirugikan gitu. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Karena kita juga udah punya undang-undang itu, tapi kalaupun kita mempunyai undang-undang itu tapi tidak dijalankan, percuma juga adanya undang-undang itu gitu. Jadi adanya undang-undang dan pemerintah melakukan dan setimpal dilakukan kepada pelakunya, itu yang harusnya yang dilakukan. Dan kita juga harus mengurangi ataupun jangan sampai lah gitu loh ada pelanggaran HAM gitu loh, Kak, dengan cara menghargai hak asasi manusia yang tadi dibilang juga gitu loh. Nah, itu sih menurut saya. Nah, sekian acara podcast dari kami. Maaf atas kesalahan dan kecurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.